Ini bukan penyakit 17 tahun ke atas gitu kan? Karena kalau dislipidemi itu kan artinya dia penumpukan lemak, baik lemak di luar maupun lemak di dalam darah yang paling ditakutkan. Kan pengobatan tidak harus dengan obat ya dok. Dokter Jody tahu nggak kandungan kalori 1 biji tahu isi goreng itu ternyata setara dengan 1 piring nasi putih. Jadi bukan berarti diet itu harus kelaparan. Halo sobatku, salam sehat, salam teduh untuk sembuh. Saya dengan Jody Wisnu, senang sekali bisa menyapa Anda kembali dalam program Bincang Asik Sobatku, persembahan dari Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Saat ini saya ditemani oleh 2 orang narasumber. Menarik sekali karena topik pembicaraan kali ini adalah tentang lemak yang tampak dan tersembunyi. Hari ini 2 orang narasumber kita. Yang pertama adalah seorang dokter spesialis penyakit dalam, Fellow of Indonesian Society of Internal Medicine, dan yang kedua adalah perwakilan dari Direksi Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Langsung kita sapa Dr. Hendrina dan Dr. Yohan. Apa kabar dokter? Baik Dokter Jody. Baik dokter, sehat. Selamat datang kembali di podcast Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Tentunya sobatku sudah pernah melihat mereka berdua, baik Anda yang sudah pernah periksa di Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru maupun yang juga mengikuti berbagai podcast kita. Jangan lupa untuk follow akun Instagram Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru, juga like, comment, subscribe akun YouTube channel Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru untuk mendapatkan banyak sekali informasi yang menarik seputar pelayanan kesehatan kami. Nah, pembicaraan kali ini dokter, kita akan membahas tentang lemak. Lemak yang tampak dan juga lemak yang tersembunyi. Oke. Pertama, kalau kita ngomongin soal lemak itu kan sesuatu yang berhubungan dengan misalnya kolesterol, lemak dan sebagainya, dan juga yang berhubungan dengan masalah istilah adalah dislipidemia. Saya mungkin ke Dr. Hendrina dulu. Dokter, bagaimana perkembangan kasus dislipidemia di Indonesia? Apakah masalah ini hanya dihadapi oleh orang dewasa atau lansia atau mungkin anak muda? Silakan dok. Oke, terima kasih Dr. Jody atas pertanyaannya. Dislipidemi, mungkin saya mengulang sedikit tentang pengertian dislipidemi ya. Jadi dislipidemi adalah kelainan metabolisme lemak, bisa berupa penaikan dari fraksi lemak ataupun penurunan dari fraksi lemak yang ditandai dari cek laboratorium, yaitu cek kolesterol total, kemudian kolesterol HDL, kolesterol LDL, dan juga trigliserid. Nah, biasanya kalau terjadi dislipidemi adalah kenaikan dari kolesterol total, kolesterol LDL, dan juga trigliserid, dan penurunan dari kolesterol HDL. Nah, kalau di Indonesia sendiri ditanya perkembangannya, jadi dari data Riskesdas, yaitu data survei kesehatan dasar yang dimiliki oleh negara kita, ya, yang diperbarui setiap 5 tahun. Terakhir kali itu Riskesdasnya tahun 2018, di mana prevalensi dislipidemi di Indonesia tuh makin lama makin naik, Bu. Tahun 2008 itu prevalensi dislipidemi hanya sekitar 8,3%. Nah, 2013 itu mulai naik 25,3% dan 2018 itu naik 28,8% di Indonesia. Dan itu mencakup usianya di atas 15 tahun, Dok. Jadi bukan hanya pada orang dewasa dan lansia, bahkan sekarang tuh dislipidemi juga lebih muda lagi. Usia di atas 15 tahun tuh sudah ada yang terjadi dislipidemia. Itu data sekarang yang ada di Indonesia. Jadi dislipidemi itu merupakan parameter bukan hanya untuk orang tua dan juga lansia, tapi juga dari anak muda. Dari kita kecil itu sudah harus kita jaga pola hidup kita, pola makan kita supaya tidak jadi dislipidemi ataupun dislipideminya jadi pada usia muda gitu. Jadi kaum remaja sekarang banyak ya? Iya. Kaum remaja banyak ya? Iya. Itu karena faktor makanan, faktor olahraga dan sebagainya. Iya, dan sebagainya. sedentary lifestyle juga ya. Apalagi Sedentary lifestyle. mungkin kita juga kemarin habis pandemi COVID 2 tahun di mana kita membatasi diri sehingga aktivitas fisik kita juga mungkin kurang. Kemudian kita juga makan makanan yang bergizi atau mungkin sedikit berlemaknya agak banyak. Nah, itu juga meningkatkan dislipidemia. Oke, faktor risikonya juga cukup tinggi ya, apalagi dengan pada saat betul. kondisi pandemi COVID-19 banyak yang di rumah, Nah, pesan makanannya sepertinya mudah gitu kan, iya, tapi apalagi akhirnya kan tinggal jempol ya, Dok. tinggal jempol ya, tapi akhirnya lupa bahwa kita harus makan yang seperti apa nih gitu kan. Iya, betul. Jadi masalah. Nah, sebetulnya pengalaman dari Dokter Hendrina, bagaimana keluhan awal pasien sih dok dengan dislipidemi? Apakah mereka yang dengan badan mohon maaf agak sedikit lebih besar atau mungkin badan yang kurus juga bisa mengalami? Ya.
Kalau dislipidemia itu memang dibagi dua, ada yang bergejala, ada yang tidak. Seringkali memang kalau pada usia muda itu seringkali dia datang tidak bergejala, atau mungkin dia ketika medical check up dia bawa data, oh dok ternyata saya kolesterolnya tinggi tanpa ada gejala sebelumnya. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, kita juga lihat postur tubuhnya ketika datang. Seringkali pasien itu datang sudah dengan postur agak gemuk, nah kemungkinan besar dia menderita dislipidemia. Atau mungkin sekarang tidak dislipidemia, tapi nanti beberapa tahun ke depan dia bisa mengalami dislipidemia. Karena memang dia sudah punya bakat berat badan berlebih. Nah, sedangkan kalau dislipidemia pada orang tua, kemudian pada lansia itu lebih sering bergejala. Terutama kalau pasiennya juga memiliki penyakit penyerta. Dia punya misalnya hipertensi, diabetes, itu akan memperparah dislipidemia, dan gejala-gejalanya biasanya berkaitan dengan penyakit lain yang diderita. Misalnya nyeri tengkuknya, kemudian pada hipertensi, kemudian kalau pada penyakit jantung misalnya ada nyeri dada yang berlebihan gitu ya. Kemudian kalau pada pasien diabetes ataupun stroke, seringkali kesemutan di kaki, nyeri di tengkuk, atau nyeri yang berpindah-pindah, pusing. Nah, itu gejala-gejala yang sering pasien keluhkan ketika pasien datang dengan dislipidemia kepada kita. Tidak ada yang berlebihan gitu kan, tapi bukan sakit hati gitu kan, yang nyerinya lain gitu kan. Nah, berbicara soal masalah medical check up itu nanti kita akan ke sana dokter, tapi sebelumnya saya mau ke dokter Yohana dulu nih. Menurut pengalaman dokter Yohana dan juga dari data di Rumah Sakit Dr. Solo Baru, apakah pasien dislipidemia ini hanya berobat di spesialis penyakit dalam saja, atau mungkin ada dokter lain yang menangani kasus ini karena kasus kolesterol itu, dok? Iya dok, kalau berdasarkan data selama ini, seperti yang tadi disampaikan juga oleh Dr. Hendrina, karena keluhan dislipidemia ini cukup rentangnya lebar ya dok. Iya. Variasinya cukup lebar dari yang bahkan tadi belum bergejala, gejalanya ringan seperti hanya pegal-pegal, kemudian lehernya terasa kenceng, seringnya kan gitu ya dok yang dikeluhkan. Nah ini kadang orang beranggapan ini cuman masalah otot nih. Akhirnya mereka periksalah ke fisioterapi, ke dokter rehab medik. Atau yang lebih berat sedikit tadi keluhannya seperti yang disampaikan dokter Ina ya dok, seringnya jari tangannya kesemutan atau baal. Nah dikiranya sakit saraf nih dok, yang bermasalah sarafnya, akhirnya periksa awalnya ke dokter saraf. Atau yang lebih berat lagi tadi kadang-kadang nyeri dada atau sesak nafas terutama saat beraktivitas, akhirnya memeriksakan diri awalnya ke dokter jantung. Tapi setelah dicek lebih lanjut seperti yang diceritakan dokter Hendrina tadi, ternyata akar masalahnya adalah ada dislipidemianya juga yang harus ditangani gitu dok. Jadi sebetulnya beberapa dokter spesialis juga biasanya pasien ini akan datang ke beberapa dokter gitu ya, mengecek dan sebagainya, dan ternyata mentok-mentoknya ada di bagian lemaknya nih, yang error lah kalau kita istilahnya dislipidemia hari ini. Saya ke dokter Hendrina, dok, kalau saya dibilangin, ini kan sering kali kasusnya, saya nggak mau periksa lab, nanti ketahuan penyakitnya. Nah itu dia, begitu ketahuan kasusnya tinggi gitu kan. Nah, sebelum lebih lanjut, pendapat dokter Hendrina gimana? Nah, kalau saya sih prinsipnya adalah mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi medical check up atau pemeriksaan laboratorium sedari awal itu lebih baik. Sebelum nanti ketika pasien datang sudah dengan kondisi terlambat ataupun sudah komplikasi banyak organ. Nah itu kadang-kadang yang memang harus kita tanamkan lebih baik ke pasien ya. Jadi misalnya datang pasien dengan hipertensi, itu kadang kita mesti minta pengecekan laboratorium yang lebih lengkap lagi, kolesterolnya, gulanya, asam uratnya, ataupun pemeriksaan yang lain. Nah itu, tapi memang tidak semuanya mau juga. Oh gitu, ada tawar-tawaran dulu gitu kan. Udah datang ke ahlinya masih nawar lah, itu kan agak aneh. Tapi dok, kalau tadi dokter Hendrina bilang di atas umur 15 tahun, berarti somehow ini bukan penyakit 17 tahun ke atas gitu kan. Berarti bisa didapatkan di umur 16 tahun. Jadi kadang-kadang kalau gimana dok, umur 16 tahun yang atau di atas umur 15 atau remaja muda yang seperti apa sih dok yang baiknya ini cek deh kesehatan MCU yang kayak gimana? Iya, kalau tampak klinis memang nyata ya dok ya. Maksudnya kalau misalnya pasien itu kita lihat atau mungkin kita menyadari sendiri dengan postur tubuh yang misalnya agak gemuk sedikit atau berat badannya berlebih, atau kalau mau lebih akurat lagi kita cek BMI-nya itu memang menunjukkan dia overweight, maka itu lebih beresiko terjadi dislipidemia. Ada juga dislipidemia primer, jadi memang dia secara genetik memang
terjadi dislipidemi karena kelainan enzimnya ya, dari yang diturunkan dari orang tuanya gitu. Jadi kalau di poli sekarang sih sudah lumayan banyak dok yang memang sering medical check up dan tahu dok ternyata kolesterol saya tinggi nih gitu. Nah kita edukasi segala macam dan kita lihat posturnya. Kalau memang kan pengobatan tidak harus dengan obat ya dok, jadi dengan perubahan gaya hidup, olahraga, kemudian juga aktivitas fisik yang baik, nah itu juga penting gitu. Oke. Ngomongin soal lifestyle tadi, sebetulnya sebelum saya ke lifestyle dan sebagainya tadi, apa efek dislipidemia jangka panjang yang sering tidak orang sadari? Ya, kalau efek dislipidemia itu bisa kemana-mana memang dok. Yang utama memang secara medisnya, dislipidemia merupakan faktor risiko utama terjadinya penyakit degeneratif ya nantinya. Bisa terjadi stroke, kemudian penyakit jantung koroner. Apalagi bila pasien itu juga memiliki faktor risiko ataupun komorbid penyakit yang lain. Itu jadi meningkatkan risiko dia terjadi penyakit-penyakit yang lain itu. Karena kalau dislipidemia itu kan artinya dia penumpukan lemak, baik lemak di luar maupun lemak di dalam darah yang paling ditakutkan. Nah, kalau dia lemak plak kolesterolnya menimbun sedikit demi sedikit, terutama di pembuluh darah kecil, misalnya arteria koroner ya dia akan jadi serangan jantung. Kalau di arteri otak ya dia bisa terjadi stroke itu dok. Jadi lemak yang terlihat, meskipun nggak kelihatan tapi bisa dipegang, dicubit dikit kelihatan gitu kan. Itu yang terlihat, tapi kalau dia cair bisa lari di bagian kolesterol ya. Dan nyumbat kemana-mana seperti pipa air, kemudian dia sumbatan di situ, sumbatannya kumpul terus lama-lama jadi. Betul, seperti selang yang ada keraknya ya dok ya, seperti itu. Dan pembuluh darah harus bagus dong. Dan tidak boleh ada kayak istilahnya kerak sendiri sama sekali. Karena kan tambah usia juga pembuluh darahnya juga semakin nggak bagus kan dok, jadi lebih beresiko lagi. Elastisitasnya terganggu. Dok tadi dokter sempat bilang kalau gitu kan kalau jangka panjang begitu, cara menangani misalnya dari lifestyle dan sebagainya, kalau takut dia diobatin dan sebagainya, di awal tuh biasanya gimana? Iya. Memang kalau ada pasien dislipidemia datang kepada kita, tentunya memang yang pertama kita tuh edukasinya non farmakologis dulu, utama itu memang non farmakologis tentu. Jadi memang dia dari pola makannya gimana, kita recall dietnya ke pasien gimana, kemudian aktivitas fisiknya gimana gitu, dan olahraganya gimana. Baru setelah itu ya pola makan terutama, itu juga penting banget ya. Kalau misalnya kadar lemak yang masuk lebih banyak daripada pengeluaran aktivitas fisik dia, otomatis lemaknya nimbun. Gitu. Baru nanti kalau memang nggak berkurang ya baru dengan obat. Tapi kalau usia muda harusnya sih masih bisa dengan yang non farmakologis ya. Non farmakologi, jadi istilahnya lifestyle-nya kita atur, makanannya juga kita atur gitu dok ya, supaya bisa mendapatkan goal yang diharapkan. Oke. Ngomongin soal ngatur makan. Gimana, Dokter Yohana? Waduh, masalah diet di Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru, apakah di sini juga ada penanganan misal kasus diet, misalnya harus konsul dengan gizi dan sebagainya, atau mungkin catering, pengalaman dokter? Iya dok, ini berarti baik untuk yang lemak tidak terlihat tadi, yang udah terkumpul, maupun yang terlihat lagi tadi ya dok ya, karena sebenarnya cakupan dislipidemi ternyata bisa dua itu ya. Banyak. Nah, untuk pengaturan diet, dok, kalau di Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru, kami memiliki catering diet yang akan dikonsultasi oleh ahli gizi. Jadi, kalau ada pasien yang membutuhkan perhitungan kalori nih, dok, dengan tujuan apapun, ada juga butuh diet khusus ya, dok. Misalnya tadi yang diceritakan Dr. Hendrina nih, pasien dengan hipertensi. Pola makannya kan juga harus diatur supaya tidak memicu peningkatan tekanan darahnya. Atau pasien-pasien dengan diabetes mellitus, itu juga pola makannya harus dijaga, kadar gulanya benar-benar terkontrol. Demikian juga kami melayani untuk yang program menghilangkan timbunan lemak gitu ya dok. Atau dalam kata lain ingin menguruskan, itu kami juga bisa melayani dan menyediakan catering diet di bawah kontrol oleh ahli gizi kami yang profesional. Oke, menarik. Kalau ahli gizi yang profesional, kalau catering kan otomatis mereka berlokasi di istilahnya di area Solo Raya. Cateringnya. Tapi kalau seandainya misalnya nih untuk sobatku sekalian atau mungkin ada followers dari Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru yang tinggal di luar kota dan dia juga mau konsultasi ke Dokter Hendrina lewat misalnya WhatsApp call, telemedicine, itu gimana dok? Apakah juga memungkinkan? Memungkinkan sekali dok. Kami mengadakan telemedicine. Dokter Hendrina juga melayani telemedicine.
nanti sobatku bisa kontak langsung ke nomor yang tertera di layar untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Oke, Gitu, Dok. baik. Jadi bisa berkomunikasi langsung ke Dokter Hendrina untuk lewat telemedicine ya, karena di dunia digital. Dokter Yohana, ngomongin soal masalah kolesterol dan urusan lemak dalam tubuh lainnya itu kan sudah ada bidang spesialisasi yang menangani ya, istilahnya ada penyakit dalam dan juga timnya. Kalau masalah lemak yang terlihat dan dapat tercubit, semisal lemak di perut atau lemak yang menggelambir di lengan, itu gimana Dokter Yohana? Termasuk Dokter Solo Baru ini punya pelayanan apa nih? Iya, Dok. Nah, khusus untuk lemak yang terlihat tadi, biasanya penumpukan lemak di area tubuh manusia itu yang paling sering ada 3 area, Dok. 3 area. Di area perut, lengan, dan juga paha. Nah, untuk mengatasi deposit atau timbunan lemak yang berlebih, Rumah Sakit Dr. Solo Baru memiliki klinik body shaping. Kami melakukan injeksi mesoterapi, di mana menyuntikkan obat. Obatnya ini untuk apa? Untuk memecah timbunan atau deposit lemak yang berada di bawah kulit. Dan kemudian dibantu juga dengan alat shaping, di mana alat ini memiliki 3 metode. Yang pertama kavitasi, itu untuk menghancurkan jaringan lemak, Dok, menggunakan gelombang. Kemudian yang kedua vakum, jaringan lemak yang sudah dihancurkan tadi diantarkan menuju ke saluran pembuangan tubuh. Dan yang ketiga ada RF. Fungsi RF ini adalah untuk mengencangkan dan menjaga elastisitas kulit. Nah, biasanya kalau timbunan lemaknya dihilangkan, Dok, jadi ngelambir juga nih. Oke. Dengan RF ini, maka itu tidak terjadi. Oke. Jadi kulitnya tetap kenceng, tidak ada ngelambir tadi, Dok. Tetap singsep gitu Iya. ya. Oke. Jadi ini ya sobatku sekalian, ini menarik sekali. Jadi kalau seandainya ibaratnya dilakukan awalnya penyuntikan ya Dok ya, sampai terakhir dilakukan radiofrekuensi. Tapi kalau ngomongin soal penyuntikan sakit atau enggak? Tidak sakit, Dok, dan tidak ada downtime. Jadi selesai suntik, sobatku Langsung bisa bisa langsung beraktivitas. Oke. Pulang kerja suntik sore hari atau kalau mau pagi-pagi sebelum berangkat kerja suntik dulu. Iya. Oke. bisa, Dok. Untuk appointment-nya gimana Dok? Apakah harus appointment? Lokasinya di mana? Untuk appointment memang kami menyarankan appointment dulu, Dok. Karena nanti ada beberapa pilihan paket juga, Dokter Jody. Ada paketnya? Iya, Baik. ada yang include dengan catering diet tadi, Dok. Oke. Nah, Jadi bisa suntik, treatment, kemudian makanan juga dikirim dari rumah sakit. Oke. dan makanannya bisa juga dikirim selama sebulan penuh nih. Karena kadang kalau orang menjaga pola makan, itu kan kita harus merubah habit ya, Dok. Betul. Dan merubah habit ini tidak bisa dilakukan dalam jangka singkat ya, Dok. Kalau cuma 3 hari nanti udah pengennya makan yang bungkusnya putih ada merahnya itu loh. Oke. Angpau. Oh bukan ya. Oke. Kemudian. Nggak boleh sebut merek Ya. Oke. Kemudian. Saya bungkusnya coklat tadi. Ternyata yang bungkusnya coklat. Oke. Ya. Nah, dengan berdasar pada itu, maka kita memang memberikan paketnya ini full selama 1 bulan. Karena setelah kita betul-betul menjaga pola makan dalam sebulan, itu nantinya sudah nggak butuh cheating day, Dok. Karena sudah terbentuk nih. Kita sudah enjoy dengan menu makan yang seperti itu. Gitu. Oke. Istilahnya adalah your body is the best work of art. Karena itu merupakan investasi untuk masa depan ya Dok ya. Betul, Karena setuju. kalau badan kita yang lebih ringan, yang ramping ya enak dilihat, tetapi juga untuk aktivitas, istilahnya kolesterol di dalam darah itu bisa ditangani, bisa ditanggulangi sehingga kalau seandainya nanti sampai terjadi sekali waktu tiba-tiba mungkin kita tidak mengharapkan tapi jatuh sakit, kadang-kadang kolesterol juga bisa merembet kemana-mana ya Dok ya. Betul. Kasusnya kayak gitu ya. Oke. Jadi istilahnya siapa saja sih Dok? Dokter Yohana untuk kriteria misalnya harus usia minimal berapa dan sebagainya yang mau dilakukan untuk terapi. Jadi kalau tadi disampaikan Dokter Rina, insidensi Meningkat dislipidemi sekarang di atas meningkat 15 tahun loh, Dok. bahkan Sudah di atas banyak. 15 tahun udah Mm-mm. banyak ya. Itu kan termasuk tadi salah satu faktor predisposisinya juga obesitas Betul. atau overweight ya, Dok. Nah, mungkin dengan body shaping ini kan juga membantu ya. Kita kan menurunkan overweight-nya. Jadi harapannya juga bisa mencegah terjadinya dislipidemi yang lebih lanjut gitu ya, Dok. Betul. Oke. Jadi umur 15-an tahun udah bisa ya? Bisa. Dan obat yang kita gunakan, Dok, sudah terregister oleh Badan POM. Oke. Jadi dipastikan aman. Oke, obatnya sudah terregistrasi oleh Badan POM, terus kemudian tindakannya juga aman. Kalau seandainya sampai nanti bingung sekalipun, ada Dokter Hendrina juga yang bisa dikonsul. Istilahnya
tindakan juga bisa dilakukan, lifestyle-nya juga bisa kita atur, dan kalau seandainya sampai membutuhkan obat-obatan, maka juga akan disiapkan dan diresepkan oleh dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Dr. Trun Solo Baru. Nah, pertanyaan terakhir untuk Dokter Hendrina dan juga Dokter Yohana. Pesan dari dokter untuk hidup sehat, rendah lemak. Dokter Hendrina dulu. Silakan. Ini pesannya simpel tapi pelaksanaannya atau aplikasinya tuh ini ya luas ya dok ya. Oke. Kalau pesan dari saya untuk hidup sehat rendah lemak ya nomor 1 non farmakologisnya, jadi lifestyle kita, kemudian pola makan kita jaga, jadi sebisa mungkin dari awal atau dari muda kita memang menjaga berat badan kita juga ideal ya kalau bisa, jadi tidak mudah overweight karena kalau udah makin lanjut usia itu juga udah makin susah kita untuk mengurangi berat badan bagi yang berlebih ya. Kemudian kalau misalnya ada kelainan ataupun sudah dislipideminya mengganggu dan ada penyakit yang lain, nah maka Anda harus kita berkonsultasi dengan dokter gitu ya. Dan jangan lupa aktivitas fisik dan olahraga. Oke, 2 lantai kalau bisa naik tangga gitu kan. Iya, kalau sekarang kan ada 10.000 langkah ya dok ya tiap hari. Oke, dihitungin. Kalau bisa ya, Oke. kan sekarang handphonenya udah canggih semua. Betul, bisa pakai smartwatch juga. gitu ya. Smartwatch juga, iya. 10.000 langkah per hari, kata kalau misalnya olahraga berarti 15-30 menit 5 kali seminggu, kurang lebih sekitar 150 menit per minggu. 150 menit per minggu. Iya, untuk membakar lemaknya itu. Oke, ini sebenarnya bisa diatur ya dok ya? Dari Bisa. niatnya sebetulnya. Iya. Nah, yang mahal dari niatnya. Oke. Dokter Yohana gimana dok? Dari saya mungkin juga sama dok, Ya. nggak banyak juga, tapi butuh niat tadi yang jelas Betul. ya dok. Oke. Ya. Niat itu yang susah ya dok ya. Iya. Dan niat itu naik turun loh dok. Oke. Nah, kadang naik, kadang turun. Atau kadang turun, kadang selamanya di atas. Gitu. Enggak juga. Butuh konsistensi dan disiplin dari dirinya masing-masing ya dok ya. Itu Konsisten, disiplin, dan juga persisten untuk mendapatkan ya istilahnya berat badan yang ideal. Tapi sebetulnya kalau dengan berat badan yang ideal diharapkan kan sebetulnya kondisi dalam kesehatan juga baik dok. Kondisi kesehatan juga Iya, baik. pasti. Metabolisme tubuhnya juga lebih baik. Betul, betul. dan lebih happy mungkin. Iya. Oke. Di foto lebih kelihatan bagus gitu kan, lama-lama merembet ke semua. Tapi sebetulnya bukan hanya dari dalam tubuh, tetapi dari luar kan juga sesuatu hal yang menarik ya. Meskipun do not judge the book from its cover, tapi kadang-kadang first impression juga berlaku ya dok ya. Oke. Oke, kalau dari saya mungkin yang terpenting adalah jaga makan ya dok. Nah, jaga makan ini sebenarnya benar gimana sih dok? Karena kebanyakan orang ini kadang-kadang salah mengartikan jaga makan. Apakah jaga makan ini hanya boleh makan sehari sekali? Oh, tidak ya. Iya kan dok? Seringnya Betul, begitu betul, kan? betul, betul, Atau jaga makan ini nggak boleh sarapan? Karena beranggapan sarapan nanti bikin gemuk nih, jangan sarapan gitu. Lalu yang satu lagi jangan makan malam juga gitu kan dok. Atau ada juga yang hanya sekedar jaga makan itu berarti nggak makan nasi putih. Nah, apakah itu yang benar? Ternyata sebetulnya tidak dong. Jadi jaga makan ini bukan hanya terhadap jumlah yang dimakan, tapi lebih kepada pemilihan menu makanan dan minuman yang kita konsumsi. Sebagai contoh dok, makanan yang diolah dengan digoreng, kandungan kalorinya akan berlipat kali ya dok, dibanding pengolahan dengan cara rebus atau kukus. Sebagai contoh, kita makan tahu isi nih dok, enak ya dok? Enak banget. Tahu isi Tahu isi yang digoreng. digoreng, Enak. panas-panas, Hmm. pakai lombok. Oh, oke. Ya. Atau tempe goreng ya digoreng nasinya makin banyak gitu kan. Iya. Pakai sambal terasi gitu ya. Sambal terasi atau Oke. sambal kecap gitu. Sambal kecap lah gitu. Nah, kadang-kadang kita memilih makan seperti itu tanpa nasi putih nih. Ya. Tapi ternyata dokter Jody tahu nggak kandungan kalori satu biji tahu isi goreng itu ternyata setara dengan 1 piring nasi putih. Sepiring nasi putih. Iya. 1 tahu Iya, sepiring sama nasi. sepiring, iya. Oh. Nah, Saya baru padahal tahu. kalau cuma makan tahu isi 1 goreng nggak kenyang kan dok? Habis itu masih cari Satu teman piring. yang Iya, dokternya nyindir saya makan begini. Oke, kemudian. Nah, itu salah satu contoh dok. Jadi sebenarnya ada banyak hidden kalori yang tidak disadari. Tidak makan nasi putih, tapi ternyata ngambilnya gorengan. Nah, ini juga kurang benar ya dok. Atau contoh lain nih dok, sebiji kentang yang dipanggang itu ternyata kalorinya cuma 93, dikit kan?
Sedangkan kalau sebiji ini digoreng, kalorinya ternyata jadi 394 gitu. 4 kali lipat Nyaris ya dok 4 ya. kali Betul. lipat nih dok. Dengan kenyangnya mungkin sama. Tapi ternyata kalau kita memilih cara pengolahan yang berbeda, maka kandungan kalori yang kita masukkan ke tubuh jauh lebih minimal gitu. Jadi bukan berarti diet itu harus kelaparan, hanya makan sehari sekali, jenisnya tidak. mungkin. Iya, karena dengan jenis yang tepat, maka jumlah kalori yang kita masukkan itu juga tidak akan over sebetulnya itu. Dan kemudian juga yang perlu diingat adalah kalori yang kita masukkan ke tubuh, kalau tidak diolah menjadi energi, maka kalori itu akan ditimbun dan dijadikan oleh tubuh sebagai lemak. Nah, oleh karena itu memang penting untuk pengaturan jumlah yang kita masukkan dalam sehari dan aktivitas fisik yang kita kerjakan. Gimana caranya supaya paling enggak seimbang ya dok. Tapi kalau memang masih programnya pengen menurunkan, ya berarti memang harus defisit. Yang dimasukkan lebih sedikit dibanding yang dikeluarkan. Uangnya atau kalorinya. Defisit kalori. Iya. Wah, Termasuk tadi salah satunya kan olahraga. Betul, itu 15 penting sekali itu. sampai 30 menit, iya. Meningkatkan metabolisme juga untuk Betul. mencerna lemaknya. Iya. Nah, kadang-kadang yang menarik juga olahraga ini sering disalahartikan loh, Dok. Oh, gimana dok? Iya, kalau ibu rumah tangga ya, Dok. Mm-mm. Udah nyuci nih 1 ember. Sudah olahraga gitu kata dia ya. Ngepel satu rumah udah keringetan loh, Dok. Betul. Itu udah terkategorikan olahraga gitu. Nah, padahal sebenarnya kan olahraga ini butuh intensitas tertentu dengan durasi 15 sampai 30 menit itu minimal yang tidak terputus itu. Oke. Ya, jadi itu adalah sebuah investasi yang harus dilakukan jangka panjang. Karena itu sebetulnya akan menjadi good habit ya dok. Iya. Habitnya nanti baik dan kedepannya adalah bukan hanya enak dilihat tetapi juga enak di laboratorium. Ketika nanti periksa label hasilnya juga bagus ya. Hasilnya juga Enak baik. dilihat di kertas juga. Enak dilihat di kertas dan enak dipamerin gitu kan ya, karena kalau zaman sekarang udah hasilnya bagus akan difoto dan diposting gitu kan, lihat nih ada hidup sehat gitu kan. Tapi apapun itu sobatku sekalian, kita harapkan adalah bukan hanya sesuatu yang diminta kemudian dilakukan dan menjadi beban, tetapi harapannya menjadi sebuah lifestyle yang baik dan juga bisa dilaksanakan. Dan apapun itu yang nanti akan Anda tanyakan, tim di Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru siap untuk memberikan edukasi dan juga memberikan penanganan kalau seandainya Anda membutuhkan lebih lanjut untuk konsultasi dan sebagainya. Dr. Hendrina, banyak terima kasih. Ya. Terima kasih Sama-sama, juga Dr. Dr. Yohana Jody. ya, Sama-sama, untuk Dr. semua Jody. istilahnya edukasinya, semua insight-nya, semua masukannya. Harapannya di Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru selalu bisa memberikan sobatku sekalian edukasi yang baik dan juga untuk meningkatkan kualitas kesehatan Anda dan juga keluarga Anda di rumah. Terima kasih banyak yang telah mengikuti podcast Bincang Asik Sobatku, persembahan dari Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru. Semoga nanti berikutnya kita bisa memberikan lagi dengan tema yang jauh lebih menarik. Ingat, lemak yang terlihat dan juga lemak yang tidak terlihat, keduanya mesti harus kita minimalisir, dan lewat podcast hari ini sudah memberikan banyak sekali insight kepada kita bagaimana caranya bisa mengelola lemak di tubuh Anda, mengelola apa yang harus Anda konsumsi, dan memperbaiki lifestyle kita untuk bisa hidup lebih happy dan tentunya harapannya hidup lebih lama. Dari Garden Hospital Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru, dari Sweet Room di Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru, saya Jody Wisnu undur diri bersama dengan Dr. Yohana dan juga Dr. Hendrina. Semoga kita bisa jumpa lagi dalam podcast berikutnya. Jangan lupa follow akun Instagram Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru, juga subscribe channel YouTube Rumah Sakit Dr. Un Solo Baru untuk banyak mendapatkan informasi, edukasi seputar kesehatan dari kami. Sekali lagi salam sehat dan juga salam teduh untuk sembuh.